Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kali ini Megata ingin membagikan tutorial ya teman-teman, cara reparasi baut yang sudah dol ya teman-teman pada knalpot motor Honda Tiger kali ini ya teman-teman. Kita gunakan mata tap atau mata snai ukuran M8 kali 125 teman-teman ya kali ini, atau baut 12 kita pasang. Ini cara pereparasian atau penyervisan drat ya pada baut knalpot yang sudah dol tanpa harus membongkar ya teman-teman. Yang tadinya ini adalah pakai baut 11 ya teman-teman untuk orinya, tapi kali ini karena tidak ada pembongkaran, jadi kita tap baut 12 ya teman-teman tanpa dibongkar. Oke, next, langsung saja ya teman-teman, kita kasih jalan untuk pengeboran agar pas ya teman-teman. Nanti kalau sudah kita bor dan posisi sudah pas, kita lepas ya teman-teman. Oke, next, kita lepas saja ya teman-teman. Ya, sudah terlepas, sudah kita bongkar knalpotnya. Langsung kita bor saja. Bor ini adalah mata bor nomor 7 mili teman-teman ya. Jadi yang kita gunakan untuk pengetapan M8 kali 125, yaitu menggunakan mata bor nomor 7 ya teman-teman ya. 7 atau 6 bisa, atau 6,5 juga bisa ya teman-teman. Hasil tetap sama. Ya, kita langsung bor saja ya teman-teman dengan kedalaman yang ditentukan. Untuk kedalaman kita ikuti kedalaman yang lama. Jadi yang ukuran yang lama dalamnya misalkan 2,5 cm atau 1,5 cm. Jadi itulah pengeboran kita ya teman-teman, yang kita ukur menurut ukuran yang lama ya teman-teman ya. Untuk sementara ini baut yang sebelah kiri masih bagus ya teman-teman, tapi yang sebelah kanan sudah dol. Jika ingin dijadikan standarnya baut 11-nya, itu perlu pembongkaran atau perlu pengecoran pengelasan aluminium ya teman-teman ya. Jadi lebih cepatnya kita besarkan saja, jadi baut 11 atau 10 dijadikan baut 12 ya teman-teman ya. Ya, ini ukuran mata snai atau mata tapnya ya teman-teman, yaitu ukuran M8 dikali 125 ya teman-teman ya. Ya, setelah kita bor, setelah kita lakukan pengeboran dengan kedalaman yang cukup, kita next ke pengetapan ya teman-teman. Kita tap dengan nomor 1 dulu. Memang pengetapan aluminium ini agak rumit, tapi ada mudahnya lebih lembut daripada pengetapan pada besi ya teman-teman ya, atau logam yang lainnya seperti logam-logam biasa, logam besi gitu ya, atau kuningan. Untuk aluminium sendiri teman-teman ya, itu agak lembut, asalkan dalam pengetapan atau proses pengetapan kita kasih sedikit pelumas oli ataupun solar ya teman-teman ya. Ya, apapun itu, untuk pengetapan aluminium maupun logam itu lebih baiknya kita pakai pelumas ya teman-teman, oli atau solar gitu. Tapi kali ini aluminium kita pakai solar ya teman-teman, untuk sebagai bahan pelicinnya atau biar lancarnya teman-teman ya. Untuk pengetapan tidak bisa sekali jadi ya teman-teman ya. Sedikit-sedikit, 35% kita keluarkan, kita bersihkan kotorannya, nanti masuk lagi 50%, kita keluarkan lagi, kita buang kotorannya, kita semprot dengan kompresor atau dengan oksigen bander juga nggak apa-apa. Ya, next kita lakukan pengetapan ya teman-teman ya. Kita tap sedalam mungkin. Ini nanti prosesnya seperti aslinya teman-teman ya. Untuk bautnya kita pakai baut tanam. Jadi untuk proses penanaman baut, setelah kita tap, setelah kita snai teman-teman ya, kita masukkan baut. Sebelum kita masukkan baut, kita kasih lem steel atau lem besi teman-teman ya. Kita masukkan, nanti kalau sudah masuk kita kencangkan langsung, terus kita potong ya.
nanti ada tutorialnya ya teman-teman. Ya, kita semprot gini saja ya agar kotorannya bisa keluar. Sudah 3 kali kita tap ya teman-teman ya, kita bersihkan lagi dalamnya. Jadi pengetapan ini tidak perlu membongkar blok mesin, tidak perlu membongkar blok motor ya teman-teman. Hanya saja kita prosesnya tidak bisa di ukuran baut standar. Jadi intinya kita besarkan, misalkan 10 kita jadikan 11, misalkan 11 kita jadikan 12, atau misalkan 10 kita jadikan atau kita besarkan ukuran baut 12, begitu ya teman-teman ya. Kita berhati-hati dalam pengetapan ya teman-teman, makanya kita selalu tangan kiri selalu memegang dan terus memegang agar tidak menceng atau tidak bengkok teman-teman ya, supaya waktu pengetapan tetap lurus sesuai dengan lubang yang kita lakukan pengeboran tadi ya teman-teman ya. Oke, next saja ya teman-teman, kita simak ya. Ini kita kencangkan atau kita maksimalkan dalam pengetapan yang terakhir ini. Jadi kita polkan ya, kita mentokin. Ya, selesai sudah ya teman-teman pengetapan, yaitu di pengetapan nomor 3 atau bottoming ya teman-teman ya. Kita bersihkan lagi, jika ada kotoran kita bersihkan lagi. Oke teman-teman ya, untuk pengetapan kita sudah selesai, penyenaian kita sudah selesai, tinggal kita masukkan baut ya teman-teman. Baut yang ingin kita pakai yaitu baut 12. Bisa seperti ini, tanpa harus dipotong bisa ya teman-teman, tapi biasanya tidak awet karena keperluan pengikatan untuk leher atau knalpot, perpak knalpot ini ya teman-teman ya, itu lebih awetnya biasanya dipasang seperti orinya teman-teman ya. Jadi kalau model seperti ini dia tidak seperti orinya teman-teman ya. Ya, jadi kita pasang baut standar warna kuning dengan ulir atau diameter M 8x125 ya teman-teman. Oke teman-teman ya, sebelum kita memasukkan baut, kita kasih lem besi. Kali ini merek Dexton, boleh apa saja boleh. Jadi kita kasih lem ujungnya seperti ini teman-teman ya. Ini lebih awet, tidak bisa memutar sendiri teman-teman ya di saat dibuka waktu pembukaan knalpot nanti ya teman-teman. Ya, yang bawah yang diameter atas atau lubang yang atas juga kita kasih lem besi ya teman-teman ya. Setelah dua-duanya kita kasih lem besi, kita masukkan saja ya teman-teman ya, kita kencangkan berlahan-lahan, kita masukkan berlahan-lahan. Kali ini kedalaman lubang ini adalah 1,4 ya teman-teman cm. Jadi 14 mili kedalaman lubang. Oke teman-teman, setelah kita masukkan dalam lem sudah kita masukkan ke dalam dan kita borehkan ke baut sudah. Tinggal kita kencangkan secara berlahan-lahan, kita kencangkan dengan pol berlahan-lahan teman ya, karena sifatnya aluminium itu mudah dol, mudah haus. Jadi kita dalam mengencangkan pelan-pelan ya teman-teman, kita kencangkan seksama ya, dengan perasaan lah ya teman-teman ya. Ya, kita lakukan dengan perasaan. Ya, kita kencangkan, kita polkan. Cukup dengan kunci 12 saja teman-teman ya untuk proses pengencangannya agar tidak selek nantinya. Ya, sekali lagi kita kencangkan lagi ya teman-teman sampai mentok, sampai pol.
karena ini tidak dibuka kembali nantinya. Memang tujuan akan dipermanenkan ya teman-teman untuk satu baut ini. Nanti setelah kencang, setelah lemnya sudah kering teman-teman ya, kita next langsung pemotongan. Ya sudah kering teman-teman ya, untuk lemnya sudah kering, tinggal kita melakukan pemotongan dan pemasangan ya teman-teman. Ya kita potong bautnya ntar seperti orinya ya teman-teman, jadi dibikin baut tanam begitu. Ya setelah kita potong ya, kita coba mur yang akan kita pakai ya teman-teman. Kita pakai mur yang seperti orinya ya teman-teman, yang ada reng otomatisnya atau yang ada topinya gitu biasanya bilang teman-teman ya, teman-teman bilang. Ya seperti ini murnya ya teman-teman, jadi sudah ada seperti reng otomatis ya, baut bertopi. Ya udah kita coba, sudah kita tes dengan mur tadi, lumayan enak masuknya ya teman-teman. Kita tinggal next ke pemasangan knalpotnya. Ya kita pasang saja teman-teman ya. Ya oke, sudah terpasang sudah ya teman-teman, tinggal kita mengencangkan, kita kencangin saja. Nanti setelah kita kencangin, kita coba, kita tes, kita hidupkan dengan mesin ya, masih ada bocor ataukah tidak. Ya inilah jadinya teman-teman ya, menjadi baut 12, tidak seperti orinya baut 11 ya teman-teman, dengan ulir yang lembut. Tapi kali ini baut 12 dengan ulir M8 kali 125 teman-teman ya. Oke, next saja kita tes ya teman-teman ya, masih ada yang bocor atau tidak. Kita gas-gas ya teman. Ya ternyata sudah rapat dan tidak bocor. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya. Kita next ke video selanjutnya. Ini adalah motor Honda Tiger ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.